Halo CEO, ya saya selalu sapa Anda CEO. Semoga Anda di masa mendatang menjadi CEO. Di video sebelumnya kita sudah membahas tipe-tipe wanita yang secara alami menarik perhatian dan menarik hati para pria kaya. Tapi hari ini kita akan membahas sisi berlawanan, sebuah topik yang mungkin sedikit lebih pedas, tapi sangat penting untuk dipahami. Apa yang membuat pria kaya, terutama yang sudah matang dan membangun kekayaannya sendiri, justru menjauh dari seorang wanita? Bukan sekedar tidak tertarik, tapi benar-benar menjaga jarak, seolah ada alarm internal yang berbunyi, hindari. Banyak yang menduga bahwa pria kaya hanya peduli pada fisik, wajah, tubuh, penampilan. Faktanya, mereka sangat selektif terhadap karakter. Karena kesalahan memilih pasangan bagi seorang pria mapan bukan cuma patah hati, ia bisa berarti merusak aset yang terkuras, reputasi yang hancur, ketenangan yang sirna, dan masa depan anak-anak yang terancam. Bagi pria kaya, hubungan adalah keputusan strategis. Pria kaya seringkali memiliki radar yang tajam. Setelah bertahun-tahun berinteraksi dengan berbagai tipe orang, dari negosiator bisnis hingga penjilat, mereka bisa membaca karakter seseorang dalam waktu yang relatif singkat, bahkan dari hal-hal kecil yang sering tidak disadari oleh wanita di hadapannya. Lalu, tipe wanita seperti apa yang membuat mereka ngerem, memutar balik, dan pergi menjauh? Apa saja red flag yang langsung terdeteksi oleh radar mereka? Hari ini kita akan membahas 6 tipe wanita yang tidak disukai oleh orang kaya. Bukan untuk menyinggung, tapi untuk memberi perspektif. Karena siapa tahu salah satu dari tipe ini tanpa sadar ada dalam diri kita. Mari kita mulai. Tipe ke-1, wanita yang matanya berbinar hanya pada isi dompet. Tipe pertama ini adalah paling klasik, paling mudah dikenal, dan paling dihindari, yaitu wanita yang hanya tertarik pada isi dompet. Tentunya uang, bukan KTP. Tapi definisinya di sini bukan hanya yang secara vulgar meminta-minta, hanya wanita yang tidak sadar bahwa dirinya memancarkan gelombang gold digger, mata uang sampai matanya berbinar kalau lihat uang, maksudnya gitu. Meskipun tidak pernah sekalipun meminta uang secara langsung. Ya, bagaimana caranya? Mata dan pertanyaan mereka yang membocorkannya. Saat pertama kali berkencan, alih-alih bertanya tentang passion, mimpi, atau hobi pria tersebut, pertanyaannya selalu mengarah ke aset. Kerja di mana, jabatannya apa, tinggal di apartemen atau rumah, mobilnya Mercy atau BMW. Wanita tipe ini cenderung menunjukkan ketertarikan yang berlebihan saat melihat gaya hidup pria tersebut. Tapi diam saja saat pria itu menceritakan perjuangan dan nilai-nilai hidupnya.
Antusiasmenya itu hanya pada benda, bukan pada manusianya. Pria kaya yang cerdas bisa mendeteksi ini dalam hitungan menit, dan begitu terdeteksi, di benak mereka langsung muncul kata, "Wah, ini transaksional." Hubungan yang transaksional mungkin cocok untuk urusan bisnis, tapi tidak untuk pasangan hidup. Karena pasangan transaksional akan pergi saat uang itu habis, atau saat orang kaya itu sakit, bahkan ketika bangkrut. Jadi pria kaya akan tahu itu. Seorang klien saya memiliki jaringan restoran. Pernah berkisah, ia pernah dikenalkan dengan seorang wanita yang sangat cantik. Di awal perkenalan, wanita itu terlihat sempurna, sopan, anggun, tersenyum manis. Tapi di pertemuan ketiga, saat mereka makan malam, wanita itu berkata, "Mas, aku tuh pengen banget punya suami yang bisa beliin aku tas branded tiap bulan. Masa sih cuma itu doang? Masa cuma beli tas kayak itu aja nggak bisa?" Kata si wanita itu. Langsung klien saya kehilangan minat. Bukan karena dia tidak mampu, dia sangat mampu. Tapi kalimat itu menunjukkan pola pikir. Wanita itu tidak melihatnya sebagai manusia, tapi seperti ATM, penyedia fasilitas. Setelah makan malam itu, ia tidak pernah menghubunginya lagi. Pria mapan tidak keberatan memberikan yang terbaik untuk pasangannya, tapi mereka ingin memberi karena cinta, bukan karena diminta atau dituntut. Perbedaan ini sangat tipis, tapi sangat terasa. Tipe kedua, wanita yang tidak pernah cukup. Tipe kedua adalah wanita yang merasa tidak pernah cukup. Sekali lagi, high maintenance. High maintenance itu sendiri bukan masalah. Pria kaya mampu memenuhi standar hidup yang tinggi. Yang menjadi masalah adalah ketika standar itu tidak ada habisnya, dan kebahagiaan wanita tersebut selalu terletak pada barang berikutnya yang ia inginkan. Wanita tipe ini menghabiskan energinya hanya untuk membandingkan diri dengan orang lain. Kenapa mobil kita cuma satu, istri bosmu punya 3, atau tasku yang ini sudah ketinggalan zaman. Masa aku pakai ini lagi ke arisan? Hidupnya adalah perlombaan tanpa garis finish. Bagi pria kaya yang bekerja keras, ini sangat melelahkan. Dia menginginkan rumah yang damai, bukan runway fashion show yang tak berujung. Dia ingin dihargai atas dirinya, bukan atas barang terbaru yang baru saja dia belikan. Jika dia merasa bahwa dirinya adalah hanya dilihat sebagai mesin pencetak uang, dia akan menjauh. Secepat kilat dia akan menjauh. Karena baginya kedamaian itu mahal, dan dia tidak akan menukarnya dengan wanita secantik apapun yang terus menguras ketenangannya. Saya pernah mendengar kisah tentang seorang direktur yang menceraikan istrinya. Dari luar istrinya sempurna, mantan model, selalu tampil glamor. Tapi setiap minggu ada saja permintaan baru. Setelah tas, mobil, setelah mobil, perhiasan, setelah perhiasan, rumah peristirahatan.
seolah tidak ada kata cukup dalam kamusnya. Sang direktur berkata, "Aku seperti narapidana di istanaku sendiri. Aku capek." Akhirnya dia menikah lagi dengan seorang wanita yang jauh lebih sederhana. Dan sekarang dia berkata, "Aku pulang ke rumah, bukan ke mall." Orang kaya mencari rasa cukup dalam diri pasangannya karena dia sudah cukup stres dengan ketidakcukupan di dunia bisnisnya. Tipe yang ketiga, wanita drama queen, hidupnya sinetron tanpa akhir. Tipe ketiga adalah wanita yang hidupnya penuh drama. Di setiap pertemuan selalu ada masalah baru, selalu ada cerita tentang teman yang menusuk dari belakang, mantan yang masih mengejar-ngejar, keluarga yang toksik, atau bos yang jahat. Setiap hari ada krisis baru yang harus diselesaikan. Hidupnya seperti episode sinetron yang tidak pernah tamat. Pada awalnya, pria mungkin merasa tertolong dan merasa dibutuhkan. Tapi lama-kelamaan, ia akan kelelahan secara emosional. Pria kaya sudah cukup berurusan dengan drama di tempat kerja, konflik antar karyawan, persaingan bisnis yang sengit, negosiasi alot. Rumah seharusnya menjadi tempat ia melepas penat, bukan panggung untuk drama berikutnya. Wanita yang terus-menerus membawa kekacauan emosional akan dianggap sebagai liabilitas, bukan aset. Seorang teman saya yang sukses di bidang teknologi pernah dekat dengan wanita yang sangat menarik. Tapi setiap malam pasti ada saja telepon darurat. Entah dia bertengkar dengan sahabatnya atau menangis karena postingan media sosial yang menurutnya menyindir. Teman saya akhirnya berkata, "Aku sayang dia, tapi aku nggak bisa hidup dalam badai setiap hari. Badai di kantor sudah cukup." Dia mengakhiri hubungan itu dan setelahnya mereka seperti baru keluar dari penjara emosional. Ketenangan adalah komoditas yang sangat mahal. Pria kaya tidak akan menukarnya dengan wanita yang penuh badai dan penuh drama. Tipe keempat, wanita yang tidak bisa diandalkan saat krisis. Tipe keempat terungkap bukan di pesta atau kencan romantis, tapi di saat-saat sulit. Wanita yang hanya bisa menjadi pasangan di kala senang sangat tidak menarik bagi pria kaya yang sudah berpikir tentang masa depan dan warisannya. Hidup itu naik turun, bisnis bisa gagal, investasi bisa rontok, kesehatan bisa menurun. Di titik rendah itulah para pria kaya akan melihat karakter asli pasangannya. Apakah dia akan bertahan dan menjadi sumber kekuatan, atau justru pergi mencari pria lain yang lebih stabil? Apakah dia akan berkata, "Kita akan lewati ini bersama," atau malah berkata, "Aku malu sama teman-temanku karena mobil kita ditarik leasing"? Wanita yang hanya mencintai sultan bukan mencintai pria yang dibalik gelar itu adalah risiko besar. Pria kaya yang cerdas akan menguji ini bukan dengan sengaja, tapi hidup akan mengujinya secara alami.
dan dari ujian kecil sehari-hari, saat dia lelah, saat dia gagal, saat dia sedih, terlihatlah siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang hanya peduli pada keuntungannya. Ada kisah nyata tentang seorang pengusaha yang hampir bangkrut di tahun 2020 saat pandemi. Bisnisnya hancur, istrinya yang selama ini hidup serba mewah tidak mengeluh sedikit pun. Ia malah menjual tas dan perhiasannya untuk membantu modal usaha suaminya biar bangkit lagi. Dia berkata, "Kita dulu mulai dari nol, Mas. Kita bisa lagi," katanya. Hari ini bisnis mereka pulih dan lebih besar dari sebelumnya. Sang suami berkata, "Di saat aku jatuh, dia tidak menendangku. Dia membantu aku berdiri. Wanita seperti itu tak ternilai." Wanita yang hanya ada saat matahari bersinar tidak layak mendapatkan singgasana di saat badai. Tipe kelima, wanita yang tidak menghormati dirinya sendiri. Tipe kelima ini agak paradok, tapi sangat nyata, yaitu wanita yang tidak menghormati dirinya sendiri. Bagaimana cirinya? Ia terlalu mudah menyerahkan segalanya, tubuhnya, harga dirinya, pendapatannya, hanya demi menyenangkan si pria. Ia tidak punya batasan. Ia rela menjadi cadangan atau pilihan kedua. Ia tidak berani mengungkapkan keinginannya. Ia selalu berkata, "Terserah kamu aja lah untuk segala hal." Pria kaya yang mencari pasangan hidup bukan boneka akan cepat bosan dan kehilangan respek pada tipe ini, karena di sampingnya ia tidak memiliki partner, ia hanya memiliki follower, dan follower tidak bisa diandalkan untuk membuat keputusan sulit atau memberikan nasihat yang dibutuhkan saat masa-masa kritis. Wanita yang tidak menghargai dirinya sendiri mengirimkan pesan, yaitu, "Aku tidak punya value." Dan pria kaya akan mempercayai pesan itu, karena jika kamu sendiri tidak menghargai dirimu, bagaimana orang lain? Dalam sebuah acara makan malam, seorang istri pengusaha selalu menunduk dan tidak berani bicara saat suaminya bicara. Suatu kali ditanya pendapatnya oleh tamu lain. Dia hanya melirik suaminya dan berkata, "Saya ikut suami saja." Nada suaranya ragu-ragu, seolah takut salah bicara. Suaminya mungkin terlihat dominan dan puas, tapi diam-diam ia mengeluh pada teman dekatnya. Aku ingin istri yang punya pendapat. Aku bosan hanya mendengar suaraku sendiri." Jadi hormati dirimu sendiri sebelum menuntut dihormati oleh pasanganmu. Itulah magnet dari kepercayaan diri yang sesungguhnya. Tipe keenam, wanita yang tidak bisa menerima perannya sebagai istri, bukan bos. Tipe terakhir adalah wanita yang begitu resmi menjadi istri, berubah menjadi bos. Ia merasa berhak mengontrol setiap aspek hidup suaminya, seperti dengan siapa dia berteman, kemana dia pergi, bagaimana dia membelanjakan uangnya, bahkan bagaimana dia harus mengelola perusahaannya.
Ia menggunakan status istri bukan sebagai mitra, tapi sebagai jabatan untuk mendikte. Pria kaya adalah pemimpin di dunianya. Mereka terbiasa mengambil keputusan besar dan bertanggung jawab. Di rumah, mereka mungkin menginginkan diskusi dan masukan dari istri, dan itu sangat berharga. Tapi ada perbedaan besar antara berdiskusi dan diperintah. Istri yang bijak memengaruhi dengan kelembutan dan argumen yang masuk akal. Ia menjadi penasehat yang bisa dipercaya, bukan bos yang ditakuti. Ia tahu kapan harus mendorong dan kapan harus mendukung dalam-dalam. Ia memahami bahwa kekuasaan dalam rumah tangga bukan untuk diperebutkan, melainkan untuk dijalankan bersama dalam harmoni. Seorang pengusaha properti mengaku, "Saya bisa menghadapi klien paling sulit seharian. Tapi begitu sampai rumah, saya tidak ingin diintegrasi seperti kriminal atau diperintah seperti karyawan. Saya ingin disambut sebagai suami, bukan sebagai bawahan." Pernikahan yang sehat adalah tarian dua pemimpin yang tahu kapan memimpin dan kapan mengikuti. Wanita yang tidak bisa bergantian memimpin akan membuat pernikahan terasa seperti ajang pertarungan kekuasaan. Itulah 6 tipe wanita yang tidak disukai orang kaya. Ingat, video ini bukan untuk menghakimi. Bukan untuk menghakimi siapapun. Ini adalah cermin. Kita semua mungkin pernah menyentuh salah satu sisi ini tanpa sadar. Tapi kabar baiknya, karakter bisa diubah. Kesadaran adalah langkah pertama. Pria kaya sejati tidak mencari kesempurnaan fisik, ia mencari kedamaian, kemitraan, dan karakter yang bisa diandalkan untuk membangun warisan hidup bersama. Kalau video ini membuka wawasanmu, klik like, bagikan ke teman wanitamu yang perlu mendengar ini, dan tulis di komentar dari 6 tipe ini mana yang paling sering kamu lihat di lingkunganmu. Diskusi yang sehat akan membuka mata banyak orang. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetaplah menjadi wanita yang terus bertumbuh. Wassalam.